Ya baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dengan topik mengenal gangguan spektrum autisme spektrum disorder atau dengan singkatannya ASD. Halo teman-teman semua, pada video ini saya akan menjelaskan mengenal gangguan spektrum autisme disorder atau dengan singkatannya ASD. Dengan memahami autisme, kita dapat lebih menghargai dan mendukung anak-anak kita yang mengalami kondisi saat ini. Pengertian ASD. Autisme Spectrum Disorder atau dengan singkatannya ASD adalah gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku seseorang, serta ditandai dengan pola perilaku yang berulang dan minat yang terbatas pada hal tertentu yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, kemampuan untuk menyampaikan dan menerima informasi melalui bahasa lisan, tulisan, gerakan tangan, tubuh, ekspresi wajah, atau bentuk komunikasi lainnya. Anak dengan ASD dapat mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan komunikasi secara efektif. Baik yang kedua, berinteraksi sosial. Kemampuan menjalin hubungan dan berinteraksi dengan orang lain seperti berbagi perhatian dan memahami perasaan orang lain, bekerja sama, serta mengikuti aturan sosial yang berlaku. Yang ketiga, memahami lingkungan sekitar. Kemampuan mengenai memahami dan merespon berbagai situasi orang, benda, serta perubahan yang terjadi di lingkungan. Anak dengan ASD mungkin melakukan bentuk untuk memahami isyarat sosial, perubahan rutinitas, atau situasi di sekitarnya. Baik yang kedua, ciri-ciri dengan gangguan spektrum autisme atau dengan singkatannya ASD. A. Kesulitan dalam komunikasi. 1. Terlambat berbicara atau perkembangan bahasa lebih lambat. Bagian yang kedua, sulit memulai atau mempertahankan percakapan. Yang ketiga, mengulang kata atau kalimat yang didengar. Yang keempat, sulit memahami bahasa lisan, lelucon, atau ungkapan tertentu. Bagian yang ke-B, kesulitan dalam interaksi sosial. Kurang melakukan kontak mata. Yang kedua, sulit memahami perasaan dan emosi orang lain. Yang ketiga, cenderung lebih suka bermain sendiri. Yang keempat, sulit menjalin pertemanan dengan teman sebaya. Bagian yang C, perilaku repetitif atau berulang. Yang pertama, mengayunkan tubuh, mengepang tangan, atau gerakan berulang lainnya. Yang kedua, mengulang aktivitas yang sama secara terus-menerus. Yang ketiga, sangat menyukai rutinitas dan merasa tidak nyaman jika rutinitasnya berubah. Bagian yang ke-D, minat yang terbatas dan spesifik. 1. Sangat tertarik pada topik atau benda tertentu. Yang kedua, fokus berlebihan pada sesuatu, aktivitas atau objek. Bagian E, sensitivitas sensorik. Yang pertama, sangat peka atau justru kurang peka terhadap suatu cahaya tertentu, rasa, atau bau. Yang kedua, menutup telinga saat mendengar suara yang dianggap terlalu keras. Bagian yang keempat, penyebab gangguan spektrum autisme atau dengan singkatannya ASD. Hingga saat ini, penyebab pasti ASD belum diketahui secara pasti. Namun, penelitian menunjukkan bahwa ASD disebabkan oleh kombinasi atau beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan otak dan sistem saraf. Keempat, bagian A, faktor genetika. Yang pertama, merupakan faktor yang paling kuat terkait ASD. Yang kedua, adanya perubahan atau visual gen tertentu dapat mengkaitkan risiko ASD. Yang ketiga, risiko ASD lebih tinggi pada anak yang memiliki anggota keluarga dengan kondisi serupa. Yang bagian ke-B, faktor biologis dan perkembangan otak. Yang pertama, perbedaan dalam struktur dan fungsi otak dapat merugikan cara anak berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan berperilaku. Yang kedua, gangguan pada perkembangan sistem saraf sejak dini dapat berkomunikasi terhadap munculnya ASD. Yang kebagian C, faktor prenatal atau sebelum kelahiran. Yang pertama, infeksi tertentu selama kehamilan. Yang kedua, paparan zat berbahaya selama masa kehamilan. Yang ketiga,
berkomplikasi kehamilan yang memengaruhi perkembangan janin. D. Faktor prenatal saat kelahiran. 1. Kelahiran prematur. Yang kedua, berat badan lahir saat rendah. Yang ketiga, komplikasi yang menyebabkan kurangnya oksigen saat proses kelahiran. Bagian 5. Kelebihan yang dimiliki anak dengan ASD. Setiap anak dengan ASD memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda. Meskipun mengalami tantangan dalam komunikasi dan interaksi sosial, banyak anak ASD memiliki kelebihan tertentu antara lain: A. Daya ingat yang baik. 1. Mampu mengingat informasi, faktor atau detail dalam waktu yang lama. 2. Dapat menghafal angka, jadwal atau informasi tertentu. B. Teliti terhadap detail. Yang pertama, mampu memperhatikan hal-hal yang sering terlewati orang lain. Bagian yang kedua, sangat cemas dalam mengamati pola, bentuk, atau suasana benda. Bagian yang ke-C, kemampuan visual yang baik. Yang pertama, mudah memahami informasi melalui gambaran, warna, atau simbol. Yang kedua, sering memiliki kemampuan yang baik dalam menggambar desain atau seni visual. D. Bakat khusus pada bidang tertentu. Beberapa anak ASD menunjukkan kemampuan luar biasa dalam bidang tertentu, yaitu yang pertama, matematika, musik, seni, komputer teknologi, menghafal data atau fakta tertentu. Bagian yang kelima, cara mendukung anak dengan ASD. A. Berkomunikasi dengan jelas dan sederhana. Yang pertama, gunakan kalimat yang sering dan mudah dipahami. Yang kedua, berikan instruksi atau suatu persatuan. Yang ketiga, gunakan gambar atau media visual jika diperlukan. Bagian yang ke-B, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang pertama, kurangnya gangguan yang dapat membantu anak kelelahan seperti suara yang terlalu keras. Bagian yang kedua, sediakan ruangan yang tenang ketika anak membutuh waktu untuk menenangkan diri. C. Menghargai dan menerima perbedaan. Yang pertama, hindari memberi label negatif. Yang kedua, perilaku anak dengan hormat dan penuh penerimaan. Yang ketiga, fokus pada kemampuan dan protein yang dimiliki. Yang keenam, penutup dari gangguan ASD. Autisme bukan penyakit yang harus ditakuti manusia, melainkan kondisi perkembangan yang perlu dipahami. Dengan menerima dukungan dan kesempatan yang tepat, anak-anak ASD dapat berkembang dengan mencapai potensi terbaik mereka. Pesan akhir dari saya, setiap anak istimewa. Mari kita memahami dan menerima, mendukung teman-teman kita dengan autisme. Labana al Yaw Ready.